Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dahlan Eskom. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya sebagai mahasiswa retaker PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024 di Universitas Negeri Makassar dengan nomor peserta 229012495140. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 10 TKJ 1 pada mapel informatika dengan materi sistem komputer. Demikian, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji. Mohon arahan dan bimbingannya. Berikut adalah video hasil praktek uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar nantinya kita diberikan kemudahan dan pemahaman selama mengikuti pembelajaran. Oke, Bapak minta tolong pada satu atau ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada Saudara Miswar untuk memimpin doanya. Baik, selanjutnya Bapak akan absen dulu. Untuk yang tidak hadir hari ini, siapa? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Iya, Pak. Hadir semua ya? Oke, sebelum kita langsung ke materi pembahasan, alangkah baiknya untuk mengatur dulu bajunya dimasukkan ke dalam, kursinya dirapikan, sampah-sampahnya kalau bisa dibuang. Ya, semua? Sampahnya sudah diangkat? Bajunya rapi ya? Hari ini adalah pertemuan pertama kita di mapel informatika, yaitu dengan materi sistem komputer. Sistem komputer. Ya. Sebelumnya kalian sudah belajar juga di pertemuan pekan kemarin itu tentang TIK ya, bagaimana itu menggunakan Office, ya, Word, ya, PowerPoint sama Excel, ya. Tentunya di situ sudah kalian pelajari. Baik, di pembelajaran kali ini kita tentang sistem komputer, ya. Tentang sistem komputer. Sistem komputer itu salah satu perangkat, ya, yang terdiri dari perangkat input, output, dan perangkat keras, ya. Yang dimana di sistem komputer itu sangat berguna kehidupan kita sehari-hari, ya. Menunjang pekerjaan kita, mempermudah pekerjaan kita. Oke, sebelum ke materi, Bapak memberikan sedikit soal pretest ya. Soal pretest itu mungkin silakan kalian kerjakan. Sudah? Siap? Oke.
Sudah? Sudah, Pak. Oke, pertanyaannya, tuliskan apa yang kalian ketahui tentang sistem komputer. Ya, apa yang kalian ketahui dengan sistem komputer? Ya, langsung dikerjakan saja. Ya, langsung dikerjakan saja ya. Jawab saja apa yang kalian ketahui. Karena ini pertemuan pertama kita. Jawab saja apa yang kalian ketahui tentang sistem komputer. Waktunya 2 menit. Ya, itu 2 menit. Satu nomor. Sudah? Habis? Oke. Silakan. Full. Bisa dicas bawah. Oke, makasih sudah memberikan jawabannya. Oke, jadi di sistem komputer itu tujuan kita belajar di sini sedikit Bapak jelaskan apa yang akan kita pelajari di pertemuan ini, ya. Sini capaian pembelajaran yang akan kalian capai nantinya di sini adalah bagaimana kalian bisa memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau brainware. Perangkat keras itu apa? Ada yang tahu perangkat keras apa? Silakan, Yusuf. Terdiri dari motherboard, keyboard, ada power supply, prosesor, hard disk, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Silakan. Itu ya. Jadi perangkat keras itu perangkat-perangkat yang bisa dilihat, ya, terdiri dari motherboard, ya, prosesor, keyboard, dan sebagainya, ya. Atau biasa dikenal dengan bahasa Inggrisnya itu hardware, ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami komponen perangkat keras input dengan baik, ya. Terus memahami komponen perangkat output dengan baik. Terus memahami komponen perangkat keras proses dengan baik. Terakhir, memahami komponen perangkat keras penyimpanan dengan baik. Jadi untuk pertemuan ini kita sebatas memahami, ya, mengetahui apa saja perangkat-perangkat komponen perangkat keras, input, output, proses, dan penyimpanan, ya.
Baik. Di sini Bapak mau bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah menggunakan komputer? Pernah. Ya. Terus menurut kalian bagaimana perangkat komputer itu bisa digunakan? Untuk dapat menggunakan komputer tentunya harus Silakan, Ramadan. Untuk dapat menggunakan komputer tentunya harus adanya software atau perangkat lunak. Oke, itu ya. Itu untuk dapat mempermudah pekerjaan kita ya. Terus bagaimana perangkat apa saja yang ada di dalam komputer? Perangkat apa saja yang ada di dalam komputer? Silakan. Silakan. Seperti sudah dijawab tadi Miswar, yaitu motherboard, supli, prosesor, hard disk, memori, FGA, dan lainnya. Oke, itu tadi sudah terjawab tadi ya oleh saudara Miswar. Ini dijawab lagi oleh Rosdiana. Itu tadi perangkat keras ya. Di dalam komputer ini ada power supply, motherboard, hard disk, memori, dan prosesor, dan masih banyak lagi ya dalam itu. Terus terakhir, sudahkah kalian mengetahui fungsi masing-masing perangkat komputer tersebut? Belum ya, karena ini pertemuan pertama kita ya. Jadi fungsinya tadi, alatnya sudah disebutkan tadi ya. Kita akan belajar fungsinya. Oke. Perangkat keras. Jadi pertemuan kita hari ini adalah perangkat keras ya. Perangkat keras. Oke, yang pertama perangkat input ya. Perangkat input itu salah satu perangkat yang berfungsi untuk menginput atau mengolah, memasukkan data yang dalam bentuk seperti tulisan seperti ini yang sudah di print out ya. Itu kita input ke dalam komputer. Contoh misalnya ada keyboard ya, ada scanner ya. Itu lagi ya. Terus ada biasa difungsikan biasa main game itu ya. Tuh. Ada joystick ya. Tuh. Dan masih banyak lagi ya. Terus selanjutnya ada perangkat output. Ada yang tahu perangkat output ini seperti apa? Output. Perangkat output. Gimana Pak? Perangkat output. Masih ingat enggak? Jadi perangkat output itu tadi kan input, memasukkan ya, memasukkan ya. Sekarang output berarti keluaran ya. Perangkat komputer yang mengeluarkan hasil kerja dari input. Contoh misalnya alatnya apa? Printer. Yang lain? Prosesor. Yang lain? Output. Bisa juga menampilkan. Kalau yang Bapak tampilkan ini alatnya apa? Proyektor. Nah, itu ya. Dan monitor ya. Monitor itu salah satu perangkat output. Ya. Terus ada perangkat proses ya. Perangkat proses ya. Jadi setelah di-input ya, diproses, sebenarnya diproses baru dikeluarkan ya. Itu kira-kira yang tahu proses? Mengelola. Belum ya? Oke, perangkat proses itu salah satu perangkat yang mengolah ya data yang setelah diinput ya, terus diproses oleh perangkat yang namanya CPU ya. CPU itu atau prosesor ya. Prosesor ialah otak daripada perangkat komputer ya. Bisa dipahami ya?
Oke. Terakhir, perangkat penyimpanan. Nah, ini perangkat penyimpanan pasti sudah tahu semua. Kira-kira apa? Hard disk. Memori, penyimpanan sementara. Flash disk. Apalagi? Yang di sini tidak ada suaranya. Apalagi? Yang di HP kamu apa? Hah? RAM, memori sama. Apalagi yang di HP kamu? Ada yang satu yang kecil di HP kamu warna hitam. Kira-kira apa itu? SD? SD card. Nah, tuh jangan dilupa ya. Bapak kan bagi ya. Kelompok ya. Bapak bagi kelompok, tapi sebelumnya Bapak akan berikan bahan literasi kalian di rumah ya. Bahan literasi yang bacaan yang kalian akan berikan di rumah. Ya. Terus nantinya bisa di YouTube ya. Bisa di YouTube. Itu di YouTube ada beberapa channel yang bisa kalian gunakan untuk pelajari, salah satunya di YouTube-nya Pak Rahmat ya. Di situ ada materi tentang perangkat keras. Itu bisa kalian pelajari ya. Ya. Bisa lihat videonya di situ ya. Terus untuk buku bacaan juga bisa kalian di perpustakaan, ada di mata pelajaran buku materi buku informatika warna hijau ya, di situ. Nanti dipelajari ya di situ ya. Terus sampai di sini kira-kira ada tidak yang mau bertanya? Silakan. Tanya saja ya. Taib mau bertanya, Alif, ya, Melinda atau siapa? Arlandi, Ramadan, Ainun, mau bertanya? Silakan, Suar. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya bagaimana cara kerja dari sistem komputer. Bagaimana dari cara kerja dari sistem komputer? Oke, baik, bagus pertanyaannya. Bapak langsung jawab ya. Sistem komputer itu terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, perangkat apa? Pengguna ya. Perangkat keras, perangkat lunak sama pengguna. Ketiga ini saling berkaitan ya. Kalau perangkat kerasnya ada, penggunanya tidak ada, buat apa? Ya. Kalau perangkat kerasnya ada, sistem operasinya misalnya atau perangkat lunaknya tidak ada, buat apa? Jadi saling keterkaitan. Kalau perangkat keras ada, fisiknya ada ya, fisiknya ada, terus sistem operasinya ada, aplikasinya ada, barulah kalau tidak ada pengguna itu gimana? Berfungsi enggak? Tidak. Jadi barang tidak digunakan. Nah, jadi keterkaitan. Ini saling ketergantungan ya, saling berkaitan. Jadi sistem komputer bekerja kalau ketiga-tiganya ini terdapat ya. Ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, ada penggunanya ya. Perangkat keras tadi seperti sudah dicontohkan, dikatakan tadi di pertanyaan pertama tadi ya. Tadi itu ada motherboard, hard disk, memori ya, power supply, ada monitor, ada keyboard, mouse. Nah, ada proyektor seperti ini. Nah, kalau perangkat lunak itu perangkat lunak yang difungsikan untuk mempermudah kita melakukan pekerjaan. Salah satu contoh sistem operasi, ya, program aplikasi. Nah, sistem operasi, ada yang tahu sistem operasi? Contohnya, type sistem operasi. Alif tahu? Ada sistem operasi? Ada yang tahu? Siapa? Silakan. Iswar. Ada Windows. Ada Windows.
Unix, ada Linux, firewall. Hah? Firewall apakah termasuk, Pak? Firewall. Ya, itu ya. Jadi itu jenis-jenis daripada sistem operasi. Nah, selain sistem operasi ada yang namanya program aplikasi. Aplikasi. Pasti ada yang tahu ini. Program aplikasi contohnya misalnya apa? Kalau yang Bapak gunakan ini apa? PowerPoint. Selain itu, salah satunya yang Bapak gunakan PowerPoint itu aplikasi. Selanjutnya apa? Contoh. Apa? Google Chrome. Google Chrome. Google Chrome. Apalagi? Banyak ya. Jadi aplikasi itu banyak. Yang tampil di depan layar komputer kalian itu semuanya yang namanya aplikasi. Di HP kalian juga ada yang namanya aplikasi. Di HP kalian juga ada yang namanya sistem operasi. Apa? Nah, itu Android, sistem operasi. Itu ya. Apple itu sistem operasi yang digunakan di smartphone. Aplikasinya apa? Aplikasinya sama juga yang ada di komputer. Ada Google Chrome, ada WPS, ya, ada Google Drive, dan masih banyak lagi. Itu salah satu kegunaan sistem komputer. Ya, jelas ya, Demiswar? Ya, bagaimana sistem kerja daripada program sistem komputer. Oke, baik. Saatnya kita bagi kelompok. Silakan duduk berpencar, cari teman kelompoknya. Ya, kalau bisa 3 cewek, 2 laki-laki. Silakan. Yuk. Silakan. Ayo. Ini mencar. Ini sudah cukup. Ya. Nah, itu cukup. Ya. Tepas. Ya. Ini mencar. Ya. Bikin pindah satu orang. Di mana? Ya. Di belakang itu tinggal laki-laki ya lebih ya. Terus sendiri perempuan. Oke, gabung saja deh. Ayo gabung saja. Alif, ya. Ibnu. Oke, jadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Oke, sudah dibentuk kelompoknya. Kan Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan. Oke, di LKPD situ bisa dilihat ya. Ini nantinya kan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok dan nantinya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Di situ sedikit Bapak jelaskan mekanisme yang kalian lakukan di LKPD itu ya. Di situ jelas ya identitas pembelajaran kita. Terus ada nama kelompoknya ya, ada nama kelompoknya. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran sama dengan yang tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus kegiatan kalian. Di situ ada langkah-langkah yang Bapak sudah tuliskan. Kalian itu mencocokkan. Ada gambar di situ, ya, ada gambar. Kalian mencocokkan. Misalnya gambar flash di situ. Bapak sudah sebut. Gambar flash disk itu, gambar nomor 1 itu namanya apa? Ya. Dan itu nanti kalian kerjakan di pertemuan berikutnya untuk presentasi. Oke, silakan untuk saat ini silakan kalian jawab dulu. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita presentasi. Oke, silakan. Ya, waktu 10 menit.
Diskusikan secara kelompok ya. Berdiskusi bersama kelompoknya. Misalkan kumpul atau tidak, misalnya itu ada 10 nomor ya. Ada 10 nomor, silakan ya, diskusikan. Ada yang bisa jawab ini, silakan jawab. Baru oper lagi. Kalau bingung sama alat yang satunya, jawab lagi. Silakan pertemuan kita hari ini selesai ya. Silakan mungkin Bapak minta tolong satu orang untuk melakukan refleksi ya. Tapi sebelum refleksi, Bapak kasih soal lagi ya, soal lagi. Oke. Untuk post testnya ya, Bapak akan berikan post test ya. Artinya ini tujuannya untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak sampaikan kita pelajari hari ini ya. Dari pertanyaan tadi itu kira-kira pertanyaannya ya, dari silakan kalian tuliskan apa yang kalian ketahui tentang apa pembelajaran kita hari ini tentang sistem komputer. Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian pahami? Silakan tulis. Waktu 2 menit. Waktu 2 menit.
Oke, baik. Kalian sudah kerjakan post test AD. Di sini sudah jawabannya sudah agak mendingan dibanding sebelumnya tadi pretest ya. Sudah ada yang bisa jawab. Ya. Oke. Sekarang kita saatnya lakukan refleksi. Silakan, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, salah satu. Oke, silakan, Melinda. Perangkat keras adalah semua bagian fisik dari komputer yang dibedakan dengan adanya data yang di dalamnya, seperti software. Cukup. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang perangkat keras, yang dimana perangkat keras itu terdiri dari perangkat input, perangkat proses, perangkat output, sama media penyimpanan, ya. Tuh. Jadi mungkin cukup. Untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang perangkat lunak, ya. Sedikit gambaran perangkat lunak itu tadi sudah Bapak sampaikan juga. Salah satu pelajaran yang akan nantinya mempermudah kita untuk bekerja di komputer. Itu ada sistem operasi sama program aplikasi, ya. Oke, mungkin cukup, ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Ketua kelas, silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doanya. Baik, cukup pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar beraturan. Ya. Ini kursinya dirapatkan ya, Pak. Rapikan. Oke, terima kasih. Semangat belajarnya ya. Semangat belajarnya. Saling. Itu baca cepet nih. Oke. Kasih Melinda, semangat belajar. Sudah. Ya, kasih dir, kasih Mas.